Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Money Talks yang membahas berbagai isu ekonomi, keuangan, dan bisnis dengan cara yang santai namun tetap informatif. Saya Mia, saya tidak sendiri, saya bersama partner saya. Halo semua, saya Aziza. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani teman-teman. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus relevan dengan isu pada saat ini, yaitu tentang bisnis di tengah perlambatan ekonomi global. Belakangan ini kita sering mendengar berita mengenai perlambatan ekonomi dunia, mulai dari inflasi yang tinggi di berbagai negara, konflik geopolitik, kenaikan suku bunga, hingga ketidakpastian pasar global. Kondisi tersebut tentu memberikan dampak terhadap dunia usaha baik perusahaan besar, kecil, maupun menengah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya perlambatan ekonomi global dapat mempengaruhi dunia bisnis? Apa saja tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha? Dan strategi apa yang dapat dilakukan agar bisnis tetap bertahan, bahkan bisa berkembang? Baik, untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita 3 narasumber yang akan berbagi pandangan dan wawasannya. Ada Kak Aizar, Kak Zura, dan Kak Griselda. Halo semuanya, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih udah undang ya. Senang sekali bisa berkesempatan ikut berdiskusi dengan kalian di sini. Semoga percakapan kita hari ini dapat membawa manfaat ke depannya. Baik, terima kasih juga kakak-kakak telah hadir dan menyempatkan waktunya pada hari ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan dasar terlebih dahulu nih. Kak Aizar, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar Money Talks, apa sih itu perlambatan ekonomi global? Nah, jadi perlambatan ekonomi global itu kondisi ketika ekonomi menurun dari periode sebelumnya. Nah, jadi kondisi ini tuh dari macam-macam faktor seperti inflasi tinggi, kenaikan suku bunga di bank sentral, konflik antar negara, krisis energi, atau bahkan gangguan rantai pasok global. Nah, ketika negara-negara besar ekonominya menurun, dampaknya juga bisa ke negara-negara lain karena ekonomi ini dia sangkut paut ke antar negara. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa meskipun masalah yang terjadi di negara luar, Indonesia tuh dapat terkena dampaknya juga ya? Iya, bener banget. Jadi misalnya ketika permintaan barang dari luar negeri menurun, maka ekspor Indonesia juga bisa menurun. Akibatnya perusahaan yang bergantung sama pasar internasional akan menghadapi kondisi yang rumit. Wah, menarik sekali nih. Berarti perlambatan ekonomi global itu tidak hanya menjadi isu internasional saja ya, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat di dunia usaha Indonesia. Nah, iya benar banget. Jadi dampaknya itu ke masyarakat juga. Contohnya itu dari kenaikan harga barang, susahnya lapangan pekerjaan, sama menurunnya aktivitas bisnis di beberapa sektor. Sekarang saya ingin bertanya nih kepada Kak Zura. Kak Zura, ketika ekonomi global sedang melambat, dampak apa yang paling sering dirasakan oleh para pelaku usaha nih Kak? Ada beberapa dampak yang sangat signifikan nih ya. Salah satunya adalah di mana menurunnya daya beli konsumen saat kondisi ekonomi sulit seperti saat ini kan, konsumen cenderung lebih berhati-hati untuk membelanjakan uangnya. Mereka akan lebih memilih membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan tersier maupun sekunder. Artinya penjualan produk atau jasa juga bisa mengalami penurunan ya Kak? Betul, benar itu Kak. Ketika permintaan menurun, maka otomatis pendapatan perusahaan juga ikut menurun ya. Selain itu banyak pelaku bisnis yang menghadapi kenaikan biaya operasional, biaya bahan baku, hingga biaya energinya. Apakah kondisi tersebut berlaku untuk semua jenis usaha? Tidak selalu nih ya Kak, ada beberapa sektor yang relatif lebih tahan terhadap perlambatan ekonomi, misalnya dari sektor kebutuhan pokok, pendidikan, maupun kesehatan. Namun dibalik itu, terbalik dari sektor sebelumnya, ada sektor seperti properti, otomotif, maupun properti barang-barang mewah, mereka pasti lebih rentan sensitif terhadap perlambatan ekonomi ini.
Jadi kemampuan masyarakat untuk berbelanja menjadi faktor yang sangat menentukan ya Kak. Iya bener Kak, karena pada akhirnya bisnis ini sangat bergantungan banget dengan konsumen. Jika konsumen mengurangi pengeluarannya, maka otomatis banyak bisnis yang harus menyesuaikan strateginya. Masih bersama Kak Zura, bagaimana sih dengan UMKM itu? Apakah mereka lebih rentan dibandingkan perusahaan besar Kak? Dalam banyak kasus nih ya, saat seperti ini, UMKM seringkali memiliki modal yang lebih terbatas, akses pendanaan yang tidak sebesar perusahaan-perusahaan lainnya, dan cadangan dana yang relatif kecil gitu. Ketika penjualan mereka selama berbulan-bulan itu tidak stabil, maka kondisi keuangannya mereka akan langsung terdeteksi gitu, langsung menurun lah. Oke, tetapi di sisi lain kita juga sering melihat UMKM yang mampu bertahan bahkan berkembang saat kondisi ekonomi yang sedang sulit ya Kak. Bener tuh, keunggulan UKM sendiri itu adalah dari fleksibilitasnya. Mereka biasanya lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Misalnya ketika pola konsumen berubah, maka mereka UMKM dapat lebih cepat mengatur produknya, strategi baru bagi mereka. Jadi ada tantangan dan peluangnya tersendiri ya Kak untuk UMKM. Iya, tepat sekali. Yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan konsumen, kebutuhan konsumen yang selalu berubah-ubah pada setiap zamannya. Baik, sekarang kita beralih ke Kak Grizelda. Menurut Kakak, strategi apa yang dapat dilakukan agar bisnis tetap bertahan di tengah perlambatan ekonomi global pada saat ini? Jadi strategi yang pertama itu ada kita melakukan efisiensi biaya. Namun perlu diperhatikan juga meskipun kita melakukan efisiensi biaya ini, kita tidak perlu mengurangi kualitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen. Pelaku usaha ini perlu mengidentifikasi pengeluaran yang tidak penting dan mengoptimalkannya ke sumber daya yang ada. Bisa diberikan contohnya Kak Griselda? Misalnya kita memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi biaya promosi konvensional. Pada zaman sekarang teknologi berkembang. Kita menggunakan promosi digital melalui media sosial seperti Instagram. Jangkauannya itu lebih luas dan lebih efisien daripada pemasaran secara tradisional. Oke Kak, berarti selain efisiensi biaya, kira-kira strategi apa lagi sih yang dapat dilakukan? Selanjutnya itu ada inovasi. Banyak perusahaan yang bertahan sampai sekarang karena mereka mampu mengeluarkan produk yang unik, yang bermanfaat bagi konsumen dan juga memberikan layanan yang dibutuhkan konsumen pada zaman sekarang yang saat ini tuh ekonomi berubah-ubah. Berarti inovasi itu tidak hanya penting ketika lagi sedang bertumbuh, tetapi juga ketika ekonomi sedang melambat Kak. Malah saat ekonomi melambat ini inovasi itu penting karena konsumen tuh lebih selektif dalam memilih barang yang lebih bermanfaat bagi mereka di kehidupan sehari-hari. Baik, saat ini kan digitalisasi menjadi topik yang sering dibahas dalam dunia bisnis nih. Menurut para narasumber, kakak sekalian, seberapa penting sih teknologi dalam menghadapi perlambatan ekonomi itu? Menurut saya sih penting ya, apalagi di perusahaan soalnya itu bisa membantu perusahaan meningkatkan operasional, mempercepat proses bisnis sama bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Kalau menurut saya nih, saya sepakat banget nih kata Kak Iza. Bahkan banyak UMKM sekarang ini berhasil meningkatkan penjualannya, memproduksi penjualannya itu di platform digital maupun medsos kan, media sosial dengan biaya yang relatif lebih rendah. Namun jangkauan produksinya itu bisa luas sampai ke seluruh Indonesia. Selain itu juga teknologi membantu pelaku usaha untuk memahami perilaku konsumennya. Dengan data tersebut, perusahaan tuh bisa mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan konsumen. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa digitalisasi ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan ya. Benar banget. Jadi bisnis itu kalau yang nggak bisa adaptasi di dunia teknologi itu dia bisa ketinggalan dan bisa sulit untuk bersaing.
Selanjutnya kan ada banyak orang nih yang menganggap perlambatan ekonomi itu hanya membawa dampak negatif aja. Lalu tuh apakah sebenarnya tuh ada peluang yang bisa dimanfaatkan dari dampak tersebut? Sebenarnya kalau di setiap tantangan tuh ada peluang lah, itu pasti ada. Cuman biasanya bisnis ini hanya fokus ke resikonya aja. Nah, tapi ada juga bisnis yang dia mampu menemukan pasar yang lebih baru lagi. Bener banget nih, aku setuju sama Kak Aiza tadi. Misalnya bisnis yang menawarkan solusi hemat biaya cenderung biasanya lebih diminati oleh konsumen nih. Apalagi saat kondisi kita sekarang yang tidak stabil ekonominya kan, konsumen cenderung lebih memilih produk yang lebih hemat biaya, terjangkau, namun tetap berkualitas. Juga masa perlambatan ekonomi ini menjadi waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi model bisnis kita, memperbaiki sistem operasional, dan juga kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa krisis itu bisa menjadi momentum untuk melakukan perbaikan gitu ya. Benar banget, banyak perusahaan besar yang lahir atau berkembang pesat setelah dia berhasil melewati masa-masa yang sulit itu. Wah, diskusi kita hari ini sangat menarik ya Kak Zia. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa perlambatan ekonomi global tuh memang membawa berbagai tantangan nih, seperti menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya operasional, dan ketatnya persaingan usaha. Betul banget nih. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga membuka peluang bagi para pelaku usaha yang mampu beradaptasi, melakukan inovasi, memanfaatkan teknologi, dan memahami kebutuhan konsumen dengan baik. Terima kasih kepada narasumber kita, Kak Aizar, Kak Zura, dan Kak Griselda atas wawasan yang telah dibagikan kepada kita ini. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya, senang bisa berbagi dalam diskusi ini dengan kalian. Terima kasih, semoga sukses selalu. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast Money Talks episode kali ini. Saya Mia. Dan saya Aziza. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan bijak dalam menghadapi perubahan ekonomi. Dadah. Dadah.